Halo, nama saya Daryl. Selamat datang di Sinezaga. Sinezaga adalah ekstrakurikuler SMA Gonzaga yang mempelajari tentang sinema, atau dalam bahasa yang lebih umum, film. Apa kamu suka nonton film? Kita akan belajar tentang film dibantu oleh asisten virtual saya, Rachel. Yuk, kita mulai. Halo, kembali lagi bersama saya, Rachel. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas 3 tipe shot utama yang bisa digunakan saat membuat shot. Masih ingat apa saja? Kita coba refresh dengan menebak yuk. Kira-kira shot-shot berikut ini termasuk dalam kategori apa ya? Nah, kita telah mengenal 3 tipe shot utama dalam pembuatan shot. Tapi, selain 3 shot tersebut, kita juga punya beberapa variasi yang lebih detail dalam tipe shot. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah extreme long shot. Extreme long shot adalah tipe shot untuk mengambil informasi gambar yang sangat luas. Biasa disebut juga very wide shot. Extreme long shot biasanya dipakai untuk syuting di luar ruangan karena cakupan visual yang luas dan sering digunakan sebagai establishing shot di awal film atau awal adegan baru. Jika mengambil objek figur manusia, di extreme long shot, figur tersebut bisa hampir dikatakan tidak dapat terlihat. Yang kedua adalah very long shot. Masih termasuk dalam keluarga wide shot atau long shot, tipe shot ini bisa digunakan baik di interior maupun eksterior jika cakupan areanya cukup luas. Dalam shot ini, figur manusia dapat terlihat namun informasi yang bisa kita dapat sangat terbatas. Ekspresi wajah misalnya belum dapat terbaca di tipe shot ini. Yang ketiga, kita mengunjungi kembali tipe long shot. Seperti pernah dibahas pada episode sebelumnya, tipe shot ini dianggap sebagai full body shot, di mana figur manusia dapat terlihat secara utuh dari kepala hingga kaki. Yang keempat, kita mengenal medium long shot. Pada tipe shot ini, figur manusia dalam shot terpotong tepat pada kaki di atas lutut. Tipe shot ini sering dipakai di dalam film-film cowboy agar kita bisa melihat secara detail figur cowboy, termasuk pistolnya yang diposisikan di pinggang. Yang kelima, kembali kita bertemu dengan medium shot. Pada medium shot, bagian torso manusia adalah yang paling terlihat dalam shot. Meskipun begitu, kita masih dapat melihat elemen-elemen lain seperti mata dan arah penglihatan, pakaian, atau warna rambut. Shot ini tentunya dipakai untuk menunjukkan siapa yang kita rekam, meski bisa menunjukkan juga secara umum di mana dan kapan peristiwa dalam shot terjadi. Selanjutnya adalah tipe shot medium close-up. Seperti apa sih medium close-up? Seringkali disebut juga shot kancing kedua, karena figur manusia biasanya terpotong di dada atau lebih khususnya pada kancing kedua kemeja. Pada shot ini yang dapat terlihat atau dimaksudkan untuk dilihat penonton adalah wajah manusia dan lingkungan atau keadaan sudahlah tidak relevan. Berjumpa lagi dengan close-up atau biasa yang sering disebut dengan shot kepala, karena yang terekam dalam shot secara utama adalah wajah. Sebagai pengukur, batas bawah close-up shot dalam merekam wajah manusia adalah tepat di bawah dagu.
Close up shot adalah shot wajah yang intim, menunjukkan detail yang dapat terlihat di mata manusia. Perasaan para tokoh dapat terlihat dengan jelas dari close up shot ini, karena mimik wajah terlihat dengan sangat jelas. Setelah itu, kita berkenalan dengan big close up. Ini adalah versi lebih dekat lagi dari close up. Jika mengambil gambar figur manusia, sungguh hanya wajah yang terlihat di tipe shot ini. Dan terakhir, kita mengenal extreme close up. Ini adalah shot close up yang sangat-sangat dekat dengan objek yang direkam. Jika kita mengambil gambar figur manusia, maka yang terlihat hanyalah salah satu elemen saja. Nah, selain tipe-tipe shot yang sudah disebutkan, kita juga mengenal tipe-tipe shot dalam kaitannya dengan berapa banyak figur yang direkam, yaitu two shot, three shot, dan group shot. Oke, sekian perkenalan kita dengan tipe-tipe shot yang dapat dipakai dalam pembuatan film. Sampai bertemu di episode selanjutnya.